Kala itu, kolonial Belanda sangat keras jika ada pertemuan-pertemuan orang pribumi. Kolonial Belanda khawatir adanya pemberontakan oleh orang-orang pribumi. Namun, walaupun pertemuan para ulama itu sudah dirahasiakan sedemikian rapi, tetap saja kolonial Belanda berhasil mengendusnya. Akhirnya, tentara kolonial Belanda dengan bersenjatakan lengkap menuju ke alas roban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karamah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah pertemuan Syekh Nawawi Al-Bantani dengan para kiai di alas roban pada tahun 1895 Masehi, yang salah satunya adalah Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi sudah tidak asing lagi bagi umat Islam Indonesia. Bahkan sering terdengar disamakan kebesarannya dengan tokoh ulama klasik madhab Syafi'i, Imam Nawawi. Melalui karya-karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren tradisional yang sampai sekarang masih banyak dikaji, nama kiai asal Banten ini seakan masih hidup dan terus menyertai umat memberikan wejangan ajaran Islam yang menyejukkan. Di setiap majelis ta'lim, karyanya selalu dijadikan rujukan utama dalam berbagai ilmu, mulai dari ilmu tauhid, fikih, tasawuf, sampai ilmu tafsir. Karya-karyanya sangat berjasa dalam mengarahkan mainstream keilmuan yang dikembangkan di lembaga-lembaga pesantren yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Sayyid Ulama Il-Hijaz adalah gelar yang disandangnya. Sayyid adalah penghulu, sedangkan Hijaz wilayah Saudi sekarang, yang di dalamnya termasuk Makkah dan Madinah. Dialah Syekh Muhammad Nawawi, yang lebih dikenal orang Makkah sebagai Nawawi Al-Bantani atau Nawawi Al-Jawi. Al-Bantani menunjukkan bahwa beliau berasal dari Banten, sedangkan sebutan Al-Jawi mengindikasikan muasalnya yang Jawa. Sebutan untuk para pendatang Nusantara, karena nama Indonesia kala itu belum dikenal di negara Arab. Kalangan pesantren sekarang menyebut ulama yang juga digelari Asy-Syaikh Al-Faqih itu sebagai Syekh Nawawi Banten, kata Ismetullah Al-Abbas, pewaris Kesultanan Banten. Menurut sejarah, Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dilahirkan di Kampung Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 Masehi atau 1230 Hijriah. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal produktif menulis kitab dan menguasai banyak disiplin ilmu keislaman. Selain guru dari para guru besar dan kiai, pernah berguru kepada beliau. Di antara kitabnya yang populer yaitu Tafsir Al-Munir, Nasaihul Ibad, dan Marakil Ubudiyah. Beliau, Syekh Nawawi, pernah dideportasi dari Haramain, Saudi Arabia, karena kecemburuan ulama setempat atas prestasi beliau sebagai pengajar di Masjidil Haram Makkah. Kepulangan Syekh Nawawi ke Jawa membuat resah penguasa Haramain. Kala itu, Syekh Ainur Rafiq membawahi dan memiliki otoritas dalam penunjukan pengajar dan imam di Masjidil Haram. Keresahan Syekh Ainur Rafiq ini lantaran banyaknya desakan pelajar di Haramain yang menghendaki agar Syekh Nawawi Al-Bantani kembali dibolehkan mengajar di Masjidil Haram. Atas desakan itu, penguasa Haramain Saudi Arabia memanggil kembali Syekh Nawawi, namun dengan syarat
Syekh Nawawi Al-Bantani bisa menjawab pertanyaan yang dirumuskan oleh sejumlah ulama Haramain yang terlampir dalam surat panggilan. Syekh Nawawi Al-Bantani harus bisa menjawab pertanyaan seputar makna gramatikal dan leksikal dari kata la siyama. Satu halaman pertanyaan itu, namun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dibalas dengan 15 halaman jawaban hanya untuk menjabarkan secara tuntas asal-usul, kedudukan i'rab, dan makna kata la siyama. Surat balasan Syekh Nawawi itu kemudian diuji banyak ulama Haramain. Hasilnya, mereka mengakui keilmuan Syekh Nawawi Al-Bantani sehingga karyanya layak disejajarkan dengan ulama Timur Tengah. Syekh Nawawi pun kembali diangkat sebagai pengajar di Masjidil Haram dalam kuliah Madhab Asy-Syafi'i. Sejak peristiwa itu, popularitas Syekh Nawawi sebagai ulama besar dan penulis kitab semakin diakui dunia. Syekh Nawawi Al-Bantani membuktikan bahwa ulama Nusantara tidak ketinggalan secara intelektual dengan ulama-ulama di Haramain dan Timur Tengah. Beliau juga layak disejajarkan dengan ulama-ulama di Timur Tengah. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, untuk penjelasan perjalanan hidup lengkap Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, bisa tonton video melalui link di atas ini. Mustasyar PBNU Kiai Haji Dimyati Rais alias Mbah Dim bercerita, dulu kala, sekitar 50 tahun sebelum Indonesia merdeka, pernah terjadi pertemuan para kiai di Alas Roban, Batang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Kiai Dimyati di acara Istighatsah dan Halal Bihalal santri alumni Pondok Pesantren Al-Fadlu, Kaliwungu asal Batang, dan masyarakat di Dukuh Cekelan, Desa Penundan, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Pertemuan itu terjadi kira-kira tahun 1895 Masehi, 50 tahun sebelum kemerdekaan, kata Kiai Dimyati. Beliau menjelaskan, pertemuan itu dihadiri oleh ulama-ulama besar Indonesia, di antaranya adalah Syekhona Khalil Bangkalan Madura dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertemuan tersebut berlangsung di rumah Kiai Anwar yang berada di Alas Roban, Batang. Pertemuan itu dilakukan sewaktu Syekh Nawawi Al-Bantani pulang kampung ke Tanah Jawa, Banten, yang mana Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan pengajar di Masjidil Haram Makkah. Yang ikut pertemuan juga diantaranya Kiai Soleh Darat Semarang dan Kiai Abdul Karim Kaliwungu. Pertemuan dirasa mendesak mengingat kondisi masyarakat pribumi sudah sedemikian menderita, lelah, dan terpecah. 200 tahun lebih sudah mereka hidup di bawah tekanan penjajah. Pertemuan pun disepakati bertempat di Alas Roban. Selain lokasinya pertengahan antara Bangkalan, Jawa Timur, tempat tinggal Syekhona Khalil, dan Banten sebagai kawasan tempat tinggal Syekh Nawawi, juga dimaksudkan agar tidak terendus oleh kolonial Belanda. Kala itu, kolonial Belanda sangat keras jika ada pertemuan-pertemuan orang pribumi. Kolonial Belanda khawatir adanya pemberontakan oleh orang-orang pribumi. Namun, walaupun pertemuan para ulama itu sudah dirahasiakan sedemikian rapi, tetap saja kolonial Belanda berhasil mengendusnya. Akhirnya, tentara kolonial Belanda dengan bersenjatakan lengkap menuju ke Alas Roban untuk membubarkan pertemuan itu dan menangkap para ulama. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tentara kolonial Belanda hingga di kawasan tujuan, kediaman Kiai Anwar, mereka tidak melihat satupun ulama yang ada di kawasan itu, padahal di situ ada beberapa ulama yang sedang mengadakan pertemuan. Syekhona Khalil Bangkalan kaget, ternyata waktu sholat duhur hampir habis. Padahal beliau dan para ulama lainnya belum menunaikan sholat duhur. Sehingga Kiai Nawawi Al-Bantani
berdiri untuk bertanya kepada Syekhona Khalil Bangkalan. "Kiai Khalil, sekarang itu jam berapa Kiai?" tanya Syekh Nawawi. "Jam 3 Kiai," jawabnya. "Loh, kok sudah jam 3? Saud Syekh Nawawi sehingga akhirnya Syekh Nawawi Banten duduk lagi. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani meminta kepada Syekhona Khalil Bangkalan untuk keluar. "Saya minta kepada Kiai Khalil Bangkalan untuk keluar ke tempat kediaman Kiai Anwar Batang di Alas Roban," tutur Syekh Nawawi. Akhirnya Syekhona Khalil Bangkalan pun keluar. Setelah keluar, terjadilah perbincangan antara Syekh Nawawi dan Syekhona Khalil, sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani bertanya kembali kepada Syekhona Khalil. "Kita tidak bisa sholat di sini Kiai Khalil." "Iya Syekh," saud Syekhona Khalil. Maka dari itu, Kiai Khalil Bangkalan terus bilang, "Kita sholat di mana Kiai?" "Makkah," jawab tegas Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka dari itu, beliau berdua saling memegang. Syekh Nawawi Al-Bantani memegang Syekhona Khalil. Syekhona Khalil juga memegang Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian mereka berdua seketika itu juga langsung tiba di Makkatul Mukarramah. Setelah tiba di Makkah, Syekh Nawawi dan Syekhona Khalil Bangkalan langsung masuk menuju ke Masjidil Haram. Ketika masuk di Masjidil Haram, mereka langsung melihat ke arah jam. Setelah melihat jarum jam, ternyata baru jam 11 siang. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani berkata, "Kiai Khalil, 1 jam lagi baru masuk sholat duhur." Setelah menunaikan sholat duhur, sholat asar dijamak sekalian. Setelah sholat asar dijamak, kemudian kita baru kembali lagi ke Alas Roban, tutur Syekh Nawawi Al-Bantani. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, itulah kisah pertemuan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dengan para ulama di Alas Roban. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.